Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Suara ASN Muda episode 2. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang pertahanan negara, pikiran kita seringkali tertuju pada alutsista, prajurit, dan kekuatan militer. Tapi kalian tahu nggak sih, ada fondasi yang sama kuatnya yang dibangun bukan dengan senjata, melainkan dengan semen, baja, dan tekad. Itu adalah infrastruktur. Dalam podcast episode kali ini, kita akan mengupas tuntas peran vital Kementerian Pekerjaan Umum sebagai garda terdepan pembangunan yang setiap jengkal jalannya, setiap bendungannya, dan setiap gedungnya adalah wujud nyata dari pekerjaan umum kuat, bela negara hebat. Hari ini kita akan membahas topik penting, bagaimana Kementerian Pekerjaan Umum bisa memperkuat bela negara demi rakyat Indonesia. Bersama narasumber-narasumber pilihan, kita akan menyelami bagaimana pembangunan infrastruktur bukan sekadar urusan logistik, tetapi juga strategi pertahanan yang kokoh. Bersama saya sudah hadir 4 CPNS Kementerian Pekerjaan Umum yang siap berbagi pandangan dan gagasannya. Mari kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita. Ada Destri. Destri, halo. Boleh kenalan dulu, Destri. Ini dari Kementerian PU, Ditjen apa nih, Des? Halo, aku perkenalkan nama aku Desti Alpiani dari Unor Bina Marga. Oh, dari Bina Marga. Wih, jadi tentang pembangunan jalan kayak gitu ya, Des ya, kalau Bina Marga. Betul, jalan jembatan, Ah, tol oke. juga. Oh ya, oke. Kemudian ada Vinda. Halo, selamat siang, Vinda. Halo semuanya, kenalin aku Vinda. Aku dari Dijen Cipta Karya untuk unit kerjanya di BPPK Jawa Barat. Oh, BPPK. BPPK itu berarti Ditjen apa tuh, Vin? Di Cipta Karya. Oh, Cipta Karya. Oke. Kemudian juga ada Tasya. Halo, Tasya. Boleh perkenalan diri, Tasya. Halo, aku Tasya sama kayak Vina juga dari Dirjen Cipta Karya. Oh, sama ya. Berarti kalian satu Ditjen ya. Nah, terus kemudian teman kita juga ada Zakia. Halo, Zakia. Halo semuanya, salam kenal. Zakia di Oh, iya. Aku Zakia Dwi Dari Utami Ditjen apa nih? Kesuma dari SDA Sumber Daya Air di Bina Teknik Sumber Daya Air. Oh, SDA. Oke, di Jakarta Iya, berarti ya? iya Jakarta. Oh, iya. Oke. Nah, eh kita udah perkenalan diri nih, teman-teman. Nah, sebagai ASN muda di Kementerian Pekerjaan Umum. Ini apa sih yang kalian maknai tentang bela negara? Nah, aku mulai dari Vinda aja nih ya. Gimana makna bela negara menurutmu, Vin? Kalau menurutku bela negara itu berarti bekerja dengan integritas, disiplin, dan profesional. Selain itu, membangun infrastruktur adalah bentuk bela negara yang nyata karena jalan, jembatan, bendungan, dan jaringan air bersih yang kita bangun adalah tulang punggung kesejahteraan rakyat dan aksi nyata dalam memperkuat ketahanan nasional. Iya, betul banget ya, Vin ya. Infrastruktur yang kuat akan berdampak pada meningkatnya kekuatan ketahanan nasional. Nah, lalu bagaimana kalau menurutmu, Des? Kalau menurut saya sih, bela negara itu adalah menjaga persatuan. Karena kadang saya sering bertanya tuh kepada diri sendiri, apa sih arti dari membangun jalan dan jembatan? Kebetulan kan saya ada di Bina Marga ya. Nah, terus apakah hanya sekedar menuang aspal, memasang beton, atau mendirikan tiang baja? Tapi ternyata lebih dari itu. Disitulah saya sadar infrastruktur yang dikerjakan oleh pekerjaan umum ini adalah alat pemersatu bangsa loh. Jalan, jembatan, semuanya kan bisa terhubung dalam satu nadi pembangunan dan menghubungkan dari daerah lain ke daerah lain kan. Jadi, saya sebagai ASN, inilah bentuk bela negara yang sesungguhnya, karena setiap jalan, jembatan, dan bangunan yang kita dirikan adalah bukti cinta kita pada Indonesia. Iya, betul banget. Itu bener banget sih, Des. Jadi konektivitas pembangunan membuat negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan ini jadi bisa terhubung dan itu semakin menjaga persatuan kita. Lalu Tasya dan Zakia menurut kalian bagaimana pandangannya mulai dari kamu dulu deh, Tash?
Kalau menurut aku sih betul ya. Awalnya aku juga belum terlalu maknai tentang infrastruktur itu gimana. Tapi ternyata emang dampaknya tuh ada untuk persatuan Indonesia. Karena kan seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang dimana daerahnya terpisah-pisah gitu kan. Kalau istilahnya oleh lautan lah seperti itu. Nah, hal ini tentunya jadi tantangan juga untuk kita semua dan khususnya sebagai ASN di PU ini untuk membantu nih menghubungkan konektivitas antara daerah-daerah yang terpisah tersebut, yang mana salah satu yang diupayakan untuk mewujudkan konektivitas tersebut itu dengan melakukan perkembangan infrastruktur yang masif dan merata. Ya, oke. Terus kalau Eh, menurutmu Zakia? Bener sih, bener juga. Jadi bela negara itu artinya luas banget ya, nggak tertuju di satu kegiatan aja. Tapi apa yang kita lakukan untuk bangsa itu pun bisa dinamakan bela negara. Nah, sebagai ASN muda nih, sebagai generasi penerus untuk masa depan, udah sewajarnya sih kita sadar tugas bela negara kita. Apalagi di PU ini yang seperti teman-teman jelaskan tadi, kalau pembangunan akan menguatkan bangsa. Iya betul banget nih, membangun negeri mengabdi dengan karya nyata ya teman-teman. Nah, kita tahu PU ini punya banyak peran ya, dan itu tuh perannya peran-peran besar. Apa sih kontribusi nyata Kementerian PU yang bisa disebut bagian dari bela negara menurut kalian? Mulai dari kamu deh Zakia, apa sih Zak? Kalau mau disebutin satu persatu ya, kayaknya bisa seharian kali ya, saking banyaknya kontribusi yang udah Kementerian PU lakukan dalam bela negara ini. Kalau saya bisa kasih contoh, pembangunan di Jalan Trans Papua deh, itu bukan sekedar proyek, tapi bisa lebih dari itu. Banyak banget benefit yang bisa dirasakan saudara-saudara kita di Papua sana. Mulai dari membuka akses, menurunkan harga kebutuhan pokok mereka, juga menghubungkan akses transportasi masyarakat. Nah, itu juga wujud sebagai bela negara yang sangat terasa. Iya bener banget ya. Dan kalau menurut kamu Tasya gimana? Apa sih peran nyata PU itu dalam bela negara? Kalau dari aku sih yang aku ingat untuk PU itu salah satunya cepat turun tangan dalam penanganan bencana ya. Misalnya kayak hasil nyatanya yaitu membangun hunian sementara, jembatan darurat, atau memperbaiki infrastruktur vital. Itu suatu bukti bela negara demi keselamatan rakyat. Nah, kalau di daerah saya sendiri, di Jawa Barat sendiri contohnya, eh, di Dirjen Cipta Karya kemarin waktu eh, gempa Cianjur tahun 2022 silam, PU berkontribusi dalam menyediakan infrastruktur air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya untuk para pengungsi akibat gempa saat itu. Iya bener banget ya, PU selalu menjadi garda terdepan, apalagi terutama dalam menangani bencana alam gitu ya. Nah kalau menurut kamu Destri gimana? Kalau menurut aku yang paling diingat tuh kayak kita pernah nggak sih ngebayangin hidup di perbatasan kayak jauh dari pusat kota, fasilitas terbatas, terus seringkali merasa diabaikan. Kayak mereka yang di sana tuh bisa lihat negara tetangga begitu maju, sementara fasilitas di sisi Indonesia begitu sederhana. Rasanya seperti menjadi tamu di tanah sendiri kan. Tapi semua itu berubah ketika Kementerian PU hadir membangun pos lintas batas negara yang megah dan infrastruktur pendukung di wilayah perbatasan. Kini, wajah Entikong di Kalimantan Barat itu jauh berbeda. Gedung PLBN berdiri kokoh, jalanan tertata, fasilitas publik semakin lengkap. Nah, tidak hanya soal fisik, tapi ada rasa bangga yang tumbuh tentunya di dada masyarakat, bangga menjadi bagian dari Indonesia tentunya. Indah Pak masih terhubung sama kita, Vin? Iya, masih. Oh gimana Eh, kalau menurutmu, Vin? kalau dari aku ya, eh, ini sih kayak dulu kan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya kan bisa memakan waktu lebih dari 12 jam.
panjang, melelahkan, dan penuh hambatan. Banyak orang-orang bertanya, kapan Indonesia punya jalan tol yang benar-benar menghubungkan kota-kota besar di Jawa? Hari ini pertanyaan itu sudah terjawab. Jalan tol Trans Jawa membentang sepanjang 1.000 kilometer lebih, menyambung Jakarta hingga Surabaya. Bahkan bukan sekedar jalan bebas hambatan, tol ini adalah nadi baru perekonomian Indonesia. Biaya logistik menurun, mobilitas orang dan barang menjadi lebih cepat, dan pertumbuhan daerah-daerah di sepanjang tol ikut meningkat. Oke, dari banyaknya sumbangsih Kementerian PU itu, pasti ada dong tantangan dalam memperkuat peran sebagai bagian dari bela negara. Nah, apa saja sih yang kalian rasakan atau lihat selama ini? Gimana, Vin, menurutmu? Pertama, soal anggaran yang harus digunakan seefisien mungkin. Kadang tuntutan pembangunan lebih banyak daripada ketersediaan dana. Hal tersebut mengakibatkan prioritas pembangunan jadi lebih selektif dan menjadikan ada sektor atau wilayah yang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan infrastruktur. Iya, bener banget ya. Apalagi sekarang itu lagi masa-masanya efisiensi anggaran di mana-mana, semua dipotong ya teman-teman. Nah, kalau menurut kamu, Tasya, gimana? Kalau menurut aku selain itu juga ada tantangan geografis ya yang dihadapi. Contohnya untuk membangun jalan di daerah Papua atau daerah 3T lainnya, jelas tidak semudah dengan membuat jalan di Pulau Jawa kayak gitu. Karena di Papua sendiri memiliki medan bentang alam yang lebih ekstrim daripada di Jawa. Kalau di Jawa kan sudah cukup datar ya, dan sebagian besar area di Papua itu belum terjamah oleh manusia, sehingga perlu dilakukan pembukaan lahan secara masif dan itu menjadi suatu tantangannya. Ya, oke, berarti memang kondisi geografis juga sangat menentukan pembangunan yang kita lakukan gitu ya. Nah, kalau menurut Zakia gimana, Zak? Nah, jangan lupa juga nih soal SDM-nya, yaitu dari integritas ASN-nya sendiri ya. Karena sebagai ASN di lingkungan Kementerian PU, udah pastilah ya akan ada godaan dalam tanda kutip gitulah yang berpotensi mencederai integritas kita sebagai pelayan publik, baik itu dari pihak internal atau dari pihak luar. Kalau masih ada oknum ASN yang nggak jujur, tidak profesional, ya tentu saja bisa merusak semangat bela negara itu sendiri. Iya, benar, memang kita harus menguatkan dulu internal kita juga ya. Nah, kalau menurut Desri bagaimana, Des? Kalau menurut aku sih, dari sisi em, bencana sama perubahan iklim. Karena kan seperti yang kita tahu, Indonesia ini indah, tapi juga rawan bencana kan. Kayak gempa, banjir, longsor. Terus perubahan iklim juga membuat musim makin sulit diprediksi. Nah, bagi PU, ini itu termasuk tantangan besar. Kayak jalan bisa putus, jembatan bisa runtuh, bendungan jebol. Tapi tugas kami ya tentu jelas, kayak membangun infrastruktur yang tidak hanya kokoh, tapi juga tangguh menghadapi bencana. Gitu sih, Kak. Oke, benar banget ya, karena setiap jalan dan jembatan bukan sekadar bangunan, melainkan benteng perlindungan bagi rakyat. Nah, oke nih teman-teman, sekarang mari kita masuk ke inti diskusi. Nah, menurut kalian apa yang harus dilakukan agar Kementerian PU ini semakin kuat dalam menjalankan peran bela negaranya? Menurut kamu bagaimana, Tasya? Apa sih yang harus kita lakukan? Iya, kalau menurut aku yang pertama sih penguatan SDM-nya ya. ASN PU itu harus terus ditingkatkan kapasitasnya, contohnya melalui pelatihan, teknologi, dan juga etika kerja. Karena kalau yang pertama pelatihan yang berkelanjutan itu bisa membantu kita untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan sesuai perkembangan zaman. Jadi kita bisa terus up to date lah dengan apa yang terjadi di saat itu dan bagaimana penanganan solusinya. Sementara untuk teknologi itu mempercepat proses kerja dan membuka peluang inovasi. Selain itu, kalau untuk etika kerja, karena untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu penuh tanggung jawab dan integritas serta profesionalisme. Nah, ketiga elemen ini menurut aku tuh saling melengkapi, menciptakan SDM PU yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga akan tangguh secara moral dan adaptif terhadap perubahan. Seperti itu. Oke, menurut kamu gimana, Des?
Kalau menurut aku dengan memperkuat pengawasan sama transparansi sih. Kayak jika setiap proyek terbuka untuk publik, maka kepercayaan masyarakat semakin tinggi juga kan. Kayak apa yang kita bahas sebelumnya kalau kepercayaan publik sama pemerintah tuh menurun dan itu cukup membuat rakyat kayak tidak mendukung proyek-proyek kita gitu kan. Nah, tapi kalau kita melibatkan rakyat untuk transparansinya, kita juga akan lebih mudah kayak rakyat itu mendukung semua pembangunan kita. Jadi akan mempermudah tentunya proses kita untuk seperti apa tagline PU kayak siap membangun negeri kan gitu. Iya bener banget Destri, apalagi dengan keadaan sekarang ya semakin rakyat itu menurun kepercayaannya kepada pemerintah. Nah kalau menurut Vinda bagaimana Vin? Kalau dari aku yang perlu ditingkatin lagi itu kolaborasi lintas sektornya. Karena PU tidak mungkin juga bisa membangun semua infrastruktur yang dibutuhkan tanpa kerjasama dari berbagai pihak seperti dari TNI, Polri, swasta, dan juga masyarakat. Oke, kalau menurut kamu Zakia gimana? Eh, ini menambahkan aja yang terakhir mungkin lebih ke inovasi pastinya ya. Mengingat kita sekarang ini sudah meninggalkan era industri 4.0 dan masuki era society 5.0. Dan itu menjadikan PU harus berani mengupgrade teknologi sesuai perkembangan zaman, seperti teknologi berbasis ramah lingkungan, konstruksi berbasis cepat tanggap bencana, sistem digitalisasi untuk efisiensi, dan masih banyak lagi. Wah, luar biasa banget ya diskusi kita pada siang ini. Dari obrolan hari ini aja kita bisa simpulkan bahwa bela negara di Kementerian PU ini berarti menghadirkan infrastruktur yang adil, merata, dan tanggap kebutuhan rakyat. Nah, ASN PU juga punya peran besar menjaga integritas, bekerja profesional, dan terus berinovasi. Memperkuat SDM PU, memperkuat juga pengawasan dan transparansi, serta kolaborasi lintas sektor lalu terus melakukan inovasi pembangunan yang sejalan dengan kenyataan di lapangan. Dengan itu, PU akan semakin kuat dan bela negara demi rakyat Indonesia bisa terwujud nyata. Nah, terima kasih untuk para narasumber dan terima kasih juga untuk para pendengar podcast Suara ASN Muda. Mari terus bersama-sama membangun negeri dan mengabdi dengan karya nyata. Kementerian PU sigap membangun negeri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam muda. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Terima kasih banyak para narasumber. Terima kasih. Terima kasih.